Mhm. Mhm. Gimana Ustaz, kabarnya Ustaz? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi aku Heeh. dapat kabar dari Tiara katanya Ustaz lagi jalan-jalan hari ini. Makanya, aduh Waduh, ini bener nggak nih? kok Takutnya nggak bisa gini. dari Toro mana tuh Tiara? Katanya dari status saya Ustaz, kayaknya Pak ini lagi Waduh, baca jalan-jalan status katanya. aja dia. Kata Iya, aku, iya, kata iya, saya iya. tadi udah janjian sih, saya bilang pagi-pagi, cuman kurang tahu Mhm. saya. Iya, 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 iya. Bisa aja tuh Tiara. Heeh. Hmm. Ustaz untuk semester 5 belum ada bocoran Ustaz. Ustaz ngajar di mata kuliah apa gitu. Belum ada. Semester 5 kemarin sih saya nggak ngajar. Oh Saya malah ngajarnya yang semester 1 public speaking sama 3 ya Ustaz. apa ya? Sama semester 3 komunikasi bisnis. Iya. Udah nggak ada lagi. Semester 5 nggak ngajar saya. Oh Semester semester 1 sama 5 enggak semester Ustaz. 3 doang. Oh alah. Mm-mm. Public Wah, speaking semester 1 sama pendidikan kewarganegaraan. Semester 3 komunikasi bisnis. Udah nggak ada lagi. Semester 5 saya nggak ngajar. berarti belum ada Itu. bocoran Ustaz. Semester Nggak ada 7-nya Harusnya bocoran. mungkin. ada lagi Ustadz. Kenapa, Ais? Ya harusnya itu ngajar lagi Ustadz. Iya, 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 iya. Ya sebenarnya di sawah mulu sih, jadinya saya nggak ngajar nih. Enggak Ustadz, sekarang kan udah pindah tuh ke gunung. Ke gunung ya? Masya Allah. Iya. Mhm. Iya, iya, iya. Ustaz apa dimulai aja Ustaz ya? Boleh, boleh Saya dimulai aja. khawatir Sambil ini, menunggu kalau teman-teman ini bergabung ya silakan. Nggak saya sih sambil apa-apa. rekam juga, jadi siapa tahu teman-teman yang mau lihat nanti saya upload juga. Iya, nggak apa-apa. Saya Mhm. karena di luar jam kuliah nggak enak Ustaz. Nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting kan saya maunya selesai semua tuh akhir bulan ini nih. Ini Siap. tanggal 24 nih, ada tinggal 7 hari lagi nih, seminggu nih teman-teman. Kan masih banyak yang belum mengumpulkan tugas. Iya, Terus apalagi ujian akhir semester juga belum nih. iya. Heeh, Siap. tuh. Saya insya Allah malam ini ngerjain Sam- Ustaz UAS. Iya, saya tunggu sih sampai apa? Akhir bulan ini ya. Siap, siap, Udah siap. selesai, udah clear semuanya gitu maksud saya gitu. Biar apa? Biar cepat. Oke, Gitu. siap. Mhm. Saya mulai aja Ustaz ya. Ya, silakan, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha Mhm. illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa rasulullah. Mhm. Pertama-tama yang saya hormati, yang saya segani, guru saya Al Ustadz Sri Mulyono selaku dosen pembimbing mata Mhm. kuliah etika bisnis Islam, dan Mhm. rekan-rekan yang saya banggakan, yang teman-teman seperjuangan, walaupun baru bergabung dua. Tadi sebetulnya ada Tiara, cuman beliau izin dulu sebentar. Namun saya doakan Iya. semoga teman-teman yang berhalangan hadir hari ini, yang mungkin karena di luar jam perkuliahan juga, ini mah waktu yang saya ajukan. Mhm. Saya doakan semoga diberikan kemudahan dalam setiap hajatnya, diberikan Amin, amin. kelancaran, yang mungkin dalam perjalanan dimudahkan, yang mungkin dalam keadaan kurang sehat disehatkan, diangkat penyakitnya, dan Mhm. eh, mungkin yang sedang dalam pekerjaan dimudahkan juga dalam pekerjaannya. Pertama-tama adalah kita panjatkan puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana karena karunia-Nya, karena nikmatnya, saya bisa bertemu lagi dengan Ustadz Sri. Ya, mungkin ini pertemuan terakhir di semester 4 Ustadz ya. Ya, Saya sih doain sama, ya. ya saya Fajar, sama Is, teman-teman sama doakan siapa nih? Lubna. Iya Assalamualaikum semoga Ustadz Lubna. Mul. Lubna, Sehat. Apa kabar Ustadz Mul? alhamdulillah. Doain ketemu lagi ya di semester 5 ya. Amin. nah ini Hmm. menjadi doa Iya. bersama, semoga kita bisa
bertemu lagi Oke, Ustadz oke, di oke. semester 5, Ya, ya, semester 6, doain dan aja ya. semester seterusnya. Semoga lancar presentasinya Bang Jer. Amin ya Ya. Allah. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta kepada keluarganya, para sahabat, para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Dan saya doakan semoga kita semua yang hadir pada hari ini menjadi salah satu pengikut beliau yang mencoba istiqomah untuk menjalankan risalahnya, menjalankan sunnahnya, dan mendapatkan syafaat di yaumil akhir dari beliau. Amin. Amin, amin. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri Ustadz dan rekan-rekan. Saya Fajar Darmawan, mahasiswa program studi manajemen bisnis syariah semester 4 dari program SBJS yang hari ini insya Allah akan apa ya disebutnya ya, membagikan hasil pembelajaran saya lah, hasil review dari bukunya ya, kebetulan saat ini menjadi ini juga nih, menjadi apa ya, saya seperti penguji ini nih, seperti penguji skripsi nih, Mhm. karena saya mengkaji sendiri buku beliau, yaitu adalah bukunya Ustadz Sri yang berjudul Etika Mhm. Bisnis Islam. Saya sangat bersyukur Ustadz bisa membaca buku Ya. Ustadz yang dimana menjadi tugas awalnya ya, namun ketika saya kaji dari bab 1 sampai bab terakhir, alhamdulillah banyak yang saya nggak nyampe bahasanya karena terlalu apa ya, luar biasa atau saya ini, aduh ini bahasanya di mana, sampai kadang-kadang saya harus sharing sama teman saya di kantor yang lulusan sarjana ekonomi juga, Heeh. dan untuk malam ini mungkin yang saya berani sampaikan itu khususnya pada bagian bab 1 dan bab 2 yang dimana Oke, oke. pada saat itu adalah kajiannya tentang bisnis dan etika itu sendiri. Nah, urgensi saya untuk membahas ini dan saya bagikan kepada teman-teman mahasiswa juga, dan mohon bimbingan Ustadz, khawatir nanti apa yang Ya, saya ya. sampaikan salah. Tujuannya ya untuk membagikan argumen saya gitu lah, membagikan Hmm. eh, hasil belajar saya lah, baca saya mungkin masih ada yang kelewat atau bagaimana, dan saya sederhanakan kepada teman-teman gitu loh, terkait dari apa itu bisnis, apa itu etika, dan apa itu etika dan bisnisnya itu sendiri. Dan mungkin di dalamnya kemarin setelah saya baca beberapa kali, di dalamnya juga ada tentang tujuan dari etika bisnis dan kenapa kita harus menggunakan etika dalam berbisnis gitu kan. eh Mohon izin saya mulai. Ini latar belakang dari adanya kegiatan hari ini, adanya presentasi saya ini, saya kutip dari bukunya Ustadz langsung, Mhm. yang dimana latar belakang terciptanya etika bisnis ini mungkin karena seiring munculnya masalah pelanggaran etika dalam bisnis yang menyebabkan perdagangan menuntut etika dalam bisnis segera dibenahi agar tatanan ekonomi dunia semakin membaik. Sebuah bisnis yang baik harus memiliki etika dan tanggung jawab sosial sesuai dengan fungsinya, baik secara makro maupun mikro. Nah, dalam bisnis tidak jarang berlaku konsep tujuan menghalalkan segala cara. Nah, ini yang dikhawatirkan. Ini adalah problematika utamanya. Bahkan tindakan yang identik dengan kriminal pun ditempuh demi pencapaian suatu tujuan. Terjadi pembuatan tercela dalam dunia bisnis tampaknya tidak menampakkan kecenderungan, tetapi sebaliknya, semakin hari semakin meningkat. Hmm. Ajaran dan syariat Islam menjadi solusi terbaik dalam melakukan segala tindakan termasuk dalam bermuamalah. Bisnis Islam lebih menonjolkan etika yang sesuai dengan dan searah dengan konteks zaman. Etika atau akhlak harus menjadi prioritas utama dalam berbisnis sehingga kemungkinan sukses dunia akhirat bisa tercapai. Mohon maaf Ustaz, sebentar, izin sebentar. Teh, jangan berisik, aku lagi kuliah. Teh, teh, jangan berisik, aku lagi kuliah. Mohon maaf Ustaz, tadi ada sedikit kendala suara. Nah, jadi dari buku Ustadz, saya berani mengambil sebuah kesimpulan kenapa Mhm. buku ini bisa diciptakan. Kalau menurut saya mungkin Ustadz berpikir eh, bahwa sudah semakin marak ini apa ya,
pelanggaran kode etik Hmm. dalam berbisnis. Mungkin ada yang sampai sekarang itu banyak berani menghalalkan segala cara, banyaknya Hmm. pelanggaran-pelanggaran sosial yang dimana tujuannya untuk bersaing dalam perdagangan, dalam usaha. Nah, yang luar biasanya kita diajarkan semuanya dalam buku ini bahwa sebetulnya ada aturan-aturan yang mengatur hal tersebut, yang disebut dengan etika dalam berbisnis. Nah, tapi sebelum lanjut ke sana, saya ingin mengkaji sedikit atau mereview sedikit apa yang saya baca tentang si bisnis ini. Mungkin ada yang Hmm. belum mengkaji lebih dalam bahwa di dalam buku Ustadz, saya baca bisnis itu artinya adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh organisasi atau perseorangan atau perorangan yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis Hmm. lainnya untuk mendapatkan laba, yang artinya notabene pendapatan. Nah, berarti bisnis ini adalah sebuah usaha atau upaya yang dilakukan oleh siapapun, yang dilakukan sendiri dalam bentuk menciptakan suatu produk atau mendistribusikan dan hal lain sebagainya, yang notabene tujuan utamanya adalah mendapatkan keuntungan. Itu yang disebut dengan bisnis. Nah, bisnis ini berkaitan erat dengan perekonomian. Nah, sedangkan sistem ekonomi sendiri adalah sebuah alur atau mekanisme yang mengatur jalannya sebuah roda perekonomian. Jadi di dalam buku Ustadz itu ada satu istilah yang sangat menarik menurut saya, itu adalah sistem ekonomi, yang sebetulnya di dalam bukunya pun dibahas lebih detail lagi. Namun di sini saya sampaikan apa yang saya pahami dulu gitu Ustadz ya. Hmm. Bahwa sistem ekonomi itu ya sebuah siklus atau alur yang sudah tercipta atau diciptakan, yang sudah membudaya dalam sebuah masyarakat dari sekumpulan kegiatan-kegiatan bisnis atau sebuah kegiatan-kegiatan perdagangan. Nah, Hmm. dalam buku ini saya baca Arjun sih dibahas tentang sistem ekonomi ini karena Ustadz ingin menerangkan tentang sistem ekonomi yang dibangun di Indonesia, ya. Yang Hmm. dimana sistem itu pun tercipta dari berbagai fase yang sudah dilewati. Seperti fase pertama itu adalah sistem barter atau bercocok tanam, yang dimana pada zaman tersebut seluruh masyarakat itu masih menggunakan sistem pertukaran antar barang dengan barang, dan yang menjadi kegiatan utama dari ekonomi itu adalah bercocok tanam ataupun beternak. Dan memang pada saat itu dengan sumber daya alam yang luar biasa yang dimiliki oleh negara kita, sistem bercocok tanam itu menjadi salah satu kegiatan ekonomi yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Lalu masuk ke fase kedua, yaitu setelah diciptakannya fase mesin uap, yang dimana ini cukup merubah siklus dari sistem perekonomian, karena dengan mesin uap sedikitnya pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya membutuhkan fisik bisa diperbantukan dengan mesin. Nah, setelah adanya fase ini, beberapa kegiatan yang awalnya bisa dilakukan oleh manusia bisa digantikan oleh sedikitnya mesin, dan ini menciptakan sebuah inovasi dalam dunia ekonomi, yang dimana ada struktur seperti terciptanya organisasi-organisasi dalam mengerjakan suatu usaha, itu kan usaha kecil-kecilan. Misalkan yang saya tangkap dari buku Ustadz, contoh-contoh seperti penggunaan mesin dalam pengupasan gabah padi dan lain-lain, Hmm. dan seperti penggunaan dari pabrik besarnya itu kan mesin-mesin pabrik yang menggunakan mesin uap. Akhirnya terciptalah beberapa Hmm. bisnis ataupun usaha-usaha baru yang menggunakan mesin uap dan lebih inovatif pada masanya. Lalu fase yang ketiga berkembang lagi dari fase mesin uap, itu adalah fase teknologi, yang dimana mungkin dalam fase ini sudah diciptakan beberapa logika komputerisasi seperti penggunaan mesin hitung dan lain-lain, yang akhirnya merubah lagi siklus pekerjaan yang lebih mudah lagi dan bisa digantikan oleh sistem komputer. Dari yang awalnya mungkin menghitung masih menggunakan manual, sekarang sudah Hmm. bisa menggunakan komputerisasi. Dan dengan adanya fase ini, pekerjaan lebih terstruktur lagi dan lebih kompleks lagi dalam pembagiannya.
ada beberapa jenis-jenis usaha yang menggunakan atau membutuhkan kelompok-kelompok tertentu dalam menggerakkan mesin-mesin ataupun teknologi tersebut. Dan ini cukup merubah secara signifikan sistem perekonomian di Indonesia yang mungkin awalnya masih individu per individu, akhirnya berubah menjadi kelompok per kelompok dan akhirnya menjadi sebuah perusahaan per perusahaan. Dan yang terakhir adalah fase saat ini, itu industri saat ini. Yang saya sebetulnya pernah baca Ustadz sebelumnya karena waktu SMK saya adalah jurusannya akuntansi. Di situ diajarkan kebetulan pada masa itu masih hangat-hangatnya tentang industri 4.0 yang dimana sudah erat dengan Internet of Things. Nah, yang saya baca, yang saya pelajari dari buku Ustadz itu adalah hal ini gitu kan, yang dimana industri saat ini sudah menggunakan teknologi seperti Internet of Things dan artificial intelligence yang akhirnya menciptakan sebuah siklus ekonomi yang lebih mudah lagi, yang dimana saat ini kita kenal dengan seperti industri-industri startup, industri-industri perdagangan online gitu kan, yang dimana bisa dilakukan oleh perseorangan tanpa harus keluar, namun secara sistem semua diatur tentang pengiriman barangnya yang tidak harus dilakukan oleh orang tersebut, sudah ada sistem yang mengatur, dan industri ini yang saat ini sedang berjalan di Indonesia gitu kan, yang dimana dengan perkembangan-perkembangan fase tersebut akhirnya menciptakan sebuah sistem ekonomi yang saat ini seperti sudah berjalan di Indonesia. Kalau saya boleh sedikit kasih contoh dari hasil pengkajian saya, yang menarik itu adalah contoh bisnis online yang tadi saya sebutkan. Jadi secara sistem mungkin kalau kita berpikir secara logika zaman 10 tahun yang lalu lah, kalau kita mau belanja baju itu kita harus merelakan tenaga kita untuk berjalan ke toko baju, kita harus pilih bajunya, kita harus ukur segala macam sampai ketemu baju yang pas, kita harus membawa uang cash dalam dompet, terus kita harus membayarkan pada kasir, lalu kita pulang lagi dengan penuh tenaga. Nah, saat ini semua aktivitas tersebut dapat dipangkas dan digantikan oleh sistem gitu kan, yang dimana dalam pemesanannya kita sudah menggunakan internet gitu kan, tanpa harus jalan kaki, harus jalan ke sana kemari. Lalu untuk pemilihannya kita sudah menggunakan algoritma-algoritma, dan untuk pencatatan pendagangannya pun sudah tidak harus manual, si penjualnya semua sudah dicatat bahwa saya punya stok barang sekian dengan warna yang ini, dengan jenis yang ini tuh sekian. Jadi semua sudah secara digital, dan setelah dipesan pesannya pun kita melalui mobile banking, kita melalui sistem uang digital seperti ShopeePay dan lain-lain. Lalu untuk pengirimannya pun sudah sesuai sistem, kita tidak perlu membawa barangnya, sudah ada sistem lagi yang mengatur bekerjasama dengan pihak ketiga seperti Gojek atau Si Cepat dan lain-lain yang dalam sistem distribusinya. Jadi dari yang awalnya pelaku usahanya adalah penjual dan pembeli saja, dengan sistem ekonomi yang sekarang sudah sangat luas gitu kan kerjasamanya. Ada pihak ketiga sebagai penyedia aplikasi, lalu ada mungkin pihak berikutnya sebagai media distribusi dan lain-lain gitu kan. Dan fase ini menjadi sistem ekonomi yang sangat kompleks menurut saya. Ini yang sangat menarik dari buku Ustadz gitu kan. Dari buku Ustadz itu saya dapat mengkaji dan memahami, oh ternyata perkembangannya tuh sebesar ini gitu kan. Lah, lalu saya bertanya-tanya, sistem apa sih berarti yang dianut di Indonesia ini bagusnya gitu kan. Ternyata di buku Ustadz pun dijawab bahwa sistem ekonomi di Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila, yang dimana disebutkan dalam salah satu buku dari seorang Mubiarto. Sistem yang digunakan di Indonesia adalah ekonomi yang dijiwai oleh ideologi Pancasila, yaitu sistem ekonomi yang merupakan usaha bersama berasaskan kekeluargaan dan kegotong royongan nasional. Nah, kalau saya kaji lagi dari contoh bisnis yang tadi saya sebutkan, ini sudah menjadi sudah mencerminkan tentang sistem ekonomi ini gitu kan. Padahal apa yang saya contohkan tadi hanya sebagian kecil dari kegiatan ekonomi atau kegiatan bisnis yang berjalan di Indonesia.
kita lihat tadi bagaimana kerelaan dari seorang kurir untuk mengantar barangnya, lalu bagaimana ramah tamah yang disebutkan oleh yang diberikan oleh pendagangnya, lalu bagaimana sopan santun yang harus kita lakukan sebagai pembeli, itu adalah semua berbalut dan kembali lagi pada asas kekeluargaan dan kegotong royongan di Pancasila. Dan memang eh, sebagai mahasiswa ini patut dan sangat baik untuk dipahami supaya kita dalam melaksanakan kegiatan perekonomian sebagai pembeli atau sebagai penyedianya, kita kembali bisa terus mengevaluasi diri, apakah saya tidak apakah saya stay dan bertahan pada nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan dari bisnis saya gitu kan. Nah, sekarang kenapa sih harus berpegang teguh gitu kan dalam Pancasila dalam berbisnis? Kan saya bisa aja melakukan hal-hal di luar Pancasila seperti monopoli dalam suatu wilayah otonom dan lain-lain. Nah, itu dijawab lagi dari pembahasan bab kedua, yaitu tentang etika. Nah, etika itu sendiri dalam buku yang dibuat oleh Ustadz saya pelajari adalah sebuah nilai yang berkaitan dengan nilai-nilai tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu organisasi, dari satu orang ke orang lain, atau dari satu generasi ke generasi yang lain. Kebiasaan ini lalu terungkap dalam perilaku berpola yang terus berulang sebagai sebuah kebiasaan. Nah, dalam hal ini berarti kita dapat simpulkan bahwa etika itu adalah nilai-nilai dan batasan-batasan dalam berperilaku di kehidupan yang sudah diwariskan dari leluhur-leluhur ataupun dari generasi-generasi sebelumnya. Nah, yang dimana harapannya nilai-nilai ini ketika dijaga dapat menjaga kelestarian dari organisasi ataupun kemasyarakatan itu sendiri. Nah, lalu korelasinya dengan bisnis itu apa gitu kan? Di dalam bukunya Ustadz menjelaskan bahwa etika bisnis itu atau etika dan bisnis ketika dihubungkan, dikorelasikan menjadi sebuah definisi cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri, dan juga masyarakat. Kesemuanya ini mencakup bagaimana kita menjalankan bisnis secara adil, sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak tergantung pada kedudukan individu ataupun perusahaan di masyarakat. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan etika bisnis itu adalah cara-cara kita atau batasan-batasan yang kita miliki yang sudah diatur dalam sebuah sistem ekonomi agar kita dapat selaras dengan aturan-aturan yang berada di masyarakat dalam menjalankan bisnis kita. Contoh-contohnya adalah bentuk-bentuk perilaku kita, attitude kita terhadap pembeli, attitude seorang penjual kepada pembeli, attitude pembeli kepada penjual sekalipun, yang dimana itu dilakukan untuk menjaga keselarasan dari sistem ekonomi yang sedang berjalan. Kita dapat bayangkan kalau misalkan etika bisnis ini tidak ada ya teman-teman mahasiswa, mungkin akan sedikit menyayat hati ketika kita membeli sebuah barang lalu tidak adanya etika bisnis. Kurir itu bisa kita lihat mungkin beberapa konten-konten di luar sana ada yang memparodikan apabila ada kurir yang kasar gitu kan, barang kita cuma dilempar terus ditendang bahkan yang sampai nyangkut di genteng. Mungkin itu bagi kita lucu karena itu tidak terjadi dalam kehidupan kita, tapi kalau kita bayangkan itu terjadi di kehidupan kita yang artinya itu tidak ada etika dalam berbisnis, ya itu pasti akan membuat hati kita tidak nyaman dalam berbisnis gitu kan. Maka itulah urgensi dari diadakannya etika berbisnis. Supaya apa? Supaya seluruh pelaku yang ada di dalam dunia usaha ini dapat nyaman atau saling apa ya? Saling bisa dibilang saling support mungkin ya. Jadi saling mendukung satu sama lain agar bisnis yang dijalankan masing-masing itu dapat berjalan dengan baik gitu kan. Nah, tujuan dari etika bisnis ini adalah mengunggah kesadaran moral dan memberikan batasan-batasan pada pelaku bisnis untuk menjalankan good business atau bisnis yang baik
dan tidak melakukan monkey business atau dirty business yang bisa merugikan banyak pihak yang terkait dalam bisnis tersebut. Bisnis mengajak para pelaku bisnis mewujudkan citra dan manajemen bisnis yang baik atau etis agar bisnis itu pantas dimasuki oleh semua orang yang mempercayai adanya dimensi etis dalam dunia bisnis. Nah, jadi tujuan etika ini ya seperti tadi yang sudah disampaikan secara sederhana, yaitu adalah batasan-batasan untuk para pelaku bisnis agar dapat menjalankan bisnis yang baik, tidak kotor dan tidak mencederai pelaku bisnis yang lain, kan? Nah, untuk secara internalnya atau secara individu itu sendiri, etika bisnis ini punya tujuan ya untuk menjaga dan mewujudkan citra dari manajemen bisnis yang baik supaya bisnisnya dinilai pantas untuk menjadi panutan atau menjadi bisnis yang dapat dinikmati oleh masyarakat luas, gitu kan. Nah, lalu peranan penting dalam etika bisnis itu adalah untuk membentuk suatu perusahaan yang kokoh dan memiliki daya saing yang tinggi. Ini sangat jelas. Karena kalau suatu perusahaan tidak memiliki etika, kita dapat simpulkan seperti contoh yang saya sebutkan tadi. Lalu di mana diperlukan suatu landasan yang kokoh untuk mencapai itu semua. Dan biasanya dimulai dari perencanaan strategis, organisasi yang baik, sistem prosedur yang transparan didukung oleh budaya perusahaan, etika bisnis Islam yang handal, serta etika perusahaan yang dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen. Nah, ini menjadi salah satu muatan dalam buku Ustadz yang jujur saya bahasanya tuh harus berkali-kali gitu. Ini bahasanya luar biasa gitu kan. Ini saya harus baca berkali-kali untuk memahami ini gitu kan. Makanya untuk teman-teman mahasiswa dan Ustadz saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya untuk membahas buku ini gitu kan. Nah, jadi peranan pentingnya itu ya selain untuk menjaga keselarasan di dunia bisnis di luar sana, ya kembali lagi tujuannya ya untuk kita sendiri agar kita memiliki daya saing gitu kan, agar kita memiliki value atau nilai tersendiri yang kokoh agar tujuan dari bisnis kita itu bisa dicapai dengan baik gitu kan. Dan etika ini bisa dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, sistem prosedur yang transparan dan didukung oleh budaya perusahaan itu sendiri. Jadi peranan etika bisnis ini ya sangat penting dalam dalam segala aspek dalam suatu bisnis, dimulai dari perencanaannya sampai dengan nanti pengorganisasian. Dan saya belajar dari Ustadz kalau nggak salah tentang SWOT dan POAC ya Ustadz ya, planning, organizing, actuating, dan controlling. Nah, dalam segala aspek tersebut etika ini sangat dibutuhkan agar setiap langkah yang kita lakukan itu menjadi citra yang baik, tidak ada miskomunikasi atau tidak adanya ketersinggungan antara pihak satu dengan pihak lainnya. Jadi dapat saya simpulkan dari pembahasan tersebut bahwa peranan etika ini sangat penting dalam dunia usaha. Dan kenapa kita harus menjaga etika dalam berbisnis? Karena banyak kompetitor yang memiliki produk yang lebih menarik. Pertama, jadi kalau misalkan kita sama-sama menarik, apa menjadi nilai lebih kita gitu kan antara pesaing atau antara usaha gitu kan. Lalu yang jelas adalah mengejar keuntungan dan kepentingan pribadi. Di dewasa ini kita semua pasti memahami teman-teman bahwa usaha itu bukan hanya mendapatkan uang belaka atau mendapatkan keuntungan yang besar belaka, tapi ada banyak orang yang memiliki kepentingan-kepentingan di dalamnya. Mungkin kita sebagai muslim ada baiknya ya kepentingan kita adalah salah satunya adalah menjaga umat kita agar tetap bisa eksis gitu kan di kancah usaha atau ekonomi. Dan mungkin di luar sana ada yang punya kepentingan lain seperti kebanggaan dan lain-lain. Nah, etika ini sangat penting untuk menjaga kepentingan-kepentingan kita secara global gitu kan. Karena memang untuk mencapai hal yang baik ya harus dimulai dengan hal yang baik juga gitu kan. Dalam mencapai kepentingan kita yang baik pasti harus diawali dengan attitude kita yang baik dan kepribadian kita yang baik. Lalu
ingin menambah pangsa pasar. Nah, ini menjadi poin yang penting. Karena dengan etika kita yang baik, dengan attitude kita yang baik, pastinya akan banyak orang-orang yang bersimpati dengan kita. Akan banyak orang yang tertarik dengan usaha kita. Dan mungkin apabila di luar sana ada bisnis yang sama walaupun lebih menjanjikan atau memiliki kualitas yang lebih baik, tapi dengan attitude yang kurang, pasti orang akan berpikir dua kali untuk memilih perusahaan tersebut. Karena yang menjadi salah satu kenyamanan dalam berusaha atau membeli suatu barang itu ya salah satunya adalah pelayanan yang baik juga. Itu sudah jelas kan. Dapat saya kembalikan kepada teman-teman semua, teman-teman mahasiswa, kalau belanja online bagaimana, pasti kan lebih nyaman yang adminnya itu baik, yang adminnya itu ramah dan lain-lain gitu kan. Dan mungkin keempat itu menjadi salah satu kepentingan juga, yaitu adalah ingin menguasai pasar. Nah, dengan dengan adanya keinginan untuk menguasai suatu pasar bisnis, itu pasti banyak hal dan strategi-strategi yang diciptakan. Salah satunya adalah menjaga pelayanan kita itu dalam beretika gitu kan. Dan ya dalam poin ini saya mendapatkan poin yang luar biasa, bahwa apabila kita ingin berbisnis dengan baik ya harus kita menjaga etika kita, karena memang poin-poin ini sudah mewakilkan alasan-alasan kenapa kita harus menjaga etika dalam berbisnis. Lalu etika itu penting, etika bisnis itu sangatlah penting bagi suatu usaha atau perusahaan demi menjaga image, seperti yang tadi saya sampaikan ya. Etika bisnis merupakan benteng yang dapat melindungi pelaku bisnis dari godaan memperoleh keuntungan yang tidak wajar. Itu dapat saya simpulkan bahwa itu adalah mencari keuntungan dengan menghalalkan segala cara, serta godaan untuk menang sendiri. Dalam sebuah arena yang sesungguhnya diperlukan suatu kegiatan saling mengisi dan bukan arena saling menghabisi. Nah, memang ini dapat kita pelajari dari perusahaan-perusahaan besar. Saya pernah dengar Ustadz, di luar sana ada perusahaan besar, yaitu adalah Coca-Cola dan Pepsi, yang dimana ternyata dulu sempat ada tragedi, karyawan internal dari Coca-Cola itu berupaya untuk menjual resep rahasianya kepada perusahaan Pepsi. Namun perusahaan Pepsi itu bukan menerima tawaran tersebut, justru malah melaporkan orang tersebut karena itu melanggar kode etik. Itu luar biasa. Seharusnya mungkin kalau kita sebagai pelaku usaha yang masih tingkat mahasiswa gitu ya teman-teman, kita pasti berpikir ya udah kenapa kita nggak beli aja itu resep rahasia, kan kita jadi tahu bocorannya, kita tahu jadi resepnya. Tapi pernyataan dari CEO-nya sendiri tuh cukup membuat saya terkejut, bahwa Pepsi itu bisa besar juga karena adanya Coca-Cola. Kalau kita tidak disandingkan dengan perusahaan sebesar Coca-Cola, mungkin kita tidak akan eksistensi seperti ini, gitu kan. Dan kisah yang selanjutnya saya pernah dengar waktu itu tentang saya lupa, perusahaan Apple itu membiayai perusahaan Samsung kalau nggak salah, bahwa pada saat itu perusahaan Samsung itu hampir bangkrut, lalu Apple memberikan sedikit sahamnya, sebagian sahamnya, lalu mendanai perusahaan Samsung, yang dimana saat ini kita bisa lihat sendiri bahwa Samsung dan Apple itu bersaing ketat dalam dunia elektronik gitu kan. Dan memang pada saat itu pernyataan dari Steve Jobs sebagai CEO-nya itu, ya Apple butuh saingan untuk meningkatkan terus, untuk memacu dan untuk meningkatkan kualitasnya. Karena kalau tidak ada lawannya, pasti Apple akan berdiri sendiri dan tidak akan lebih terpacu untuk lebih baik lagi. Nah, jadi dalam menjaga hal itu juga, karena kalau perusahaan sudah besar, ya pasti butuh saingan untuk memecut kembali semangatnya, memecut kembali inovasinya agar tidak leha-leha dan lain-lain. Untuk menjaga itu ya kita perlu etika juga, karena kalau kita tidak menggunakan etika mungkin akan kelewat batas gitu kan, akan melampaui dari tujuan utamanya, justru malah bisa mencederai hubungan baik antar perusahaan gitu kan. Dan dari apa yang sudah saya pelajari, kalau saya boleh simpulkan menjadi sebuah quotes, saya mengambil quotes dari Zig Ziglar, yang dimana keterampilan dasar seorang pemimpin selalu sama, didorong oleh tujuan yang lebih dalam, menjadi manusia, memiliki semangat untuk apa yang kamu lakukan, dan juga tentang kerja keras dan etika. Nah, jadi
kesimpulan dari presentasi atau bukan presentasi, saya agak gimana gitu mencari presentasi karena ini ilmunya pure dari Ustadz Sri ya. Saya mereview dari buku beliau yang dimana etika itu sama pentingnya dengan kerja keras, yang dimana itu bersanding pula dengan kemauan tinggi untuk mencapai tujuan yang lebih dalam, semangat yang tinggi untuk mencapai tujuan, namun kita tetap harus bisa merendah, kita harus tetap bisa membumi bahwa kita juga tetap manusia. Jangan jangan berupaya untuk melewati kapasitas kita sebagai manusia dan tetap selaraslah dengan lingkungan sekitar supaya kita bisa tetap berjalan dan eksistensi kita bisa tetap pada tempatnya gitu kan. Dan ini berkaitan juga kalau saya boleh simpulkan sedikit tentang integritas gitu kan, yang dimana integritas itu adalah kesamaan dari pikiran dan pola tingkah laku kita dalam menyikapi suatu hal. Berarti etika ini pun mungkin selaras dengan nilai integritas gitu kan, yang dimana apabila kita punya etika yang baik, maka notabene integritas kita pun baik karena integritas itu berkaitan dengan hati kita dan pemikiran kita. Jadi untuk menutup presentasi hari ini, yang pertama dan yang menjadi utama adalah saya ucapkan terima kasih untuk Ustadz Sri yang sudah dengan Oke. kerelaan hatinya membagikan bukunya untuk teman-teman MBS SPJS, yang dimana kita dikasih kesempatan untuk mereview ilmunya. Ini adalah inti dari etika bisnis yang disampaikan oleh Ustadz Sri gitu kan, yang dimana sebenarnya dalam bukunya itu masih sangat panjang gitu kan. Di dalamnya ada prinsip-prinsip, ada metode-metode, dan ada pembahasan-pembahasan kritis lainnya yang mungkin saya tidak bisa sampaikan di sini, yang menjadi kelemahan saya juga. Namun saya ucapkan terima kasih. Ini adalah hasil yang saya pelajari Ustadz. Mohon maaf mungkin kalau masih banyak salah dari penyampaian saya, dan dapat saya simpulkan, saya sebagai pelaku bisnis akan menerapkan hal ini di dalam bisnis saya. Dan kalau nanti suatu saat bisnis saya besar, saya berjanji saya akan bawa nama Ustadz sebagai pionir dari siklus yang terjadi dalam bisnis saya. Insyaallah. Sekian dari saya, Fajar Darmawan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fajar untuk presentasinya dan terima kasih sudah pakai referensi dari buku saya sendiri. Mudah-mudahan bukunya ini bisa bukan hanya sekedar dibaca tapi